Halo teman-teman satu sekolah, baik lagi sama aku Vita di acara wawancara anak negeri satu sekolah. Jadi kali ini aku bakal mewawancarain salah satu wartawan di Indonesia, namanya itu Kak Desi Fitriani. Jadi kenapa sih satu sekolah itu mau wawancarain Kak Desi ini? Karena dia salah satu wartawan yang menurut aku tuh nggak biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Eh, karena dia jujur dia wartawannya bukan wartawan yang di dalam negeri tapi lebih spesialis ke luar negeri. Jadi dia itu adalah wartawan perang, si Kak Desi ini. Nah hari ini kita bakal IG live bareng Kak Desi. Jadi tontonin terus ya hasilnya gimana. Oke? Kak Desi, aku boleh ini nggak, kakak perkenalkan diri dulu dong. Namanya Desi Fitriani, lahir Desi Fitriani. Tapi kalau di Metro TV orang manggilnya Tante Bo. Tante Bo. Karena waktu itu yang namanya Desi itu banyak di redaksi itu, jadi kalau pergi Desi semuanya pada nyaut. Jadi masing-masing ada panggilannya masing-masing. Ada Desi Salihah, ada Desi. Desi 1, 2, 3. Ini panggilnya ya, namanya awalnya Desi Bo. Tapi karena banyak ya, karena udah tua, jadi lama-lama pada manggilnya Tante Bo. Terus lahirnya di Jakarta, umurnya udah separuh abad lebih. Jakarta sekarang ini sebagai eksekutif produser dan reporter Kompas. Lebih banyak ikutan konflik dan juga bencana. Sekarang lebih banyak karena pandemi banyak juga investigasi atau unit konflik dalam program spesial itu. Ya, nanti malam boleh nonton tuh layar Jecapan. Siap Kak. Jadi Kak, kan tadi kakak bilang kakak, ya aku juga taunya kakak ini ya wartawan yang spesial untuk konflik perang bencana kayak gitu-gitu kan, investigasi. Aku mau nanya dong Kak, awal cerita kakak bisa jadi berkecimpung di spesialisasi itu tuh gimana sih? Kok bisa tiba-tiba nanganin yang konflik bencana kayak gitu-gitu? Ini jawabannya masih jujur atau jawaban formalitas? Jujur lah, campur-campur aja. Jadi kalau mau jawaban jujur, kalau ditanya kenapa sih perempuan kalau liputannya liputan perang, Iya, makanya. perang di Indonesia, perang di Timur Tengah, bolak-balik. Sebenarnya itu pada awalnya itu penugasan. Artinya kalau ditanya kenapa nih? Pasti karena dirinya sendiri, karena pertamanya diceburin. Oh nggak sengaja berarti. Kantor itu didorong. Berarti nggak sengaja dong. Tante itu Pak. Iya, boleh manggil tante kalau di kantor tante kok. Iya maaf tante kan Kak. Iya, terus dibilang karena diceburin, akhirnya kalau itu penugasan ya seperti ini. Terus kemudian akhirnya pertama itu liputan konflik di Aceh. Ini kayaknya ada Rizky ini orang Aceh kalau nggak salah ya. Rizky, oh iya bener, ada yang nonton live tuh Rizky. Rizky. Terus kemudian dari situ liputan konflik terus sampai sekarang. Terakhir itu liputan konflik bulan Maret 2020, setelah itu pandemi, yaitu dari Gaza, kemarin Gaza terakhir. Dan itu udah nggak ada lagi. Sekarang banyak investigasi. Jadi kalau ditanya kenapa kok begitu awalnya diceburin, terus kok kenapa sampai sekarang masih terus? Ya karena diceburin itu lama-lama jadi terbiasa. Jadi waktu pertama kali liputan konflik itu sama orang tua ditanya, emang nggak ada laki-laki lain apa nggak ada reporter lain yang laki-laki yang mau beneran konflik? Kenapa mesti kamu perempuan? Iya makanya tante. Ya pasti tahun 2003 kalau nggak salah kita ya.
Terus kemudian ya gimana dimulai, tapi akhirnya berangkat. Begitu mau berangkat, itu kantor kan biasanya bikin asuransi kan, asuransi buat mereka berangkat dengan konflik. Jadi asuransi tambahan, selain asuransi biasa, ada asuransi tambahan. Terus kemudian kata orang tua, kita tambah ya asuransi gini, udah simpan aja. Orang tua tuh nggak butuh asuransi, nggak butuh apa-apa. Yang penting anaknya pulang selamat. Nah terus kemudian pas udah sampai di sana, ada perempuan pas malam Jumat manggilnya, unik katanya, ini di rumah lagi tahlilan, karena lagi berdoa. Kenapa? Karena Umi lagi dari daerah konflik daerah Aceh. Berarti udah jantungan duluan. Itu apa sih sensasinya ngeliput wartawan? Apakah ada yang spesial di sana gitu sampai kakak mau lama? Iya, jadi semua orang itu bisa jadi wartawan. Anak mereka bisa jadi wartawan cilik, SD, SMP, SMA, kuliah, dan keluar besok bisa jadi wartawan. Tapi tidak semua wartawan itu bisa jadi wartawan. Itu kenapa? Wartawan politik itu dia satu tahu jurnalistiknya, pasti ada, pasti ada. Dan yang paling itu adalah mental. Iya benar. Nah, kalau di daerah politik itu, kalau nggak punya mental, kalau nggak punya keikhlasan, kalau nggak kita tidak menjalani dengan kayak begini, bukan takut bela-bela tapi lepas gitu loh, enjoy aja itu agak susah. Kenapa? Karena misalnya saya ikut konflik A, nah saya ikutan sama aparat aja, nah pasti nanti pemberontak ini akan tahu dia mencari kita teror kita. Begitu juga sebaliknya ketika kita meliput pemberontak, nanti apa pasti akan mana soal kita. Jadi kalau kita nggak kuat mental ya susah. Terus kita juga kalau kita mau masuk ke daerah konflik, kalau misalnya kalau kita nggak malu empat aja gambarnya gimana? Iya kan? Iya benar. Kalau ada itu ada konflik kalau apa? Kalau itu kan bebas terus. Jadi begitu apa yang memang yang musuh biar datang ke situ sampai kita banyak. Kenapa? Karena tuntutan dari pembaca atau penonton atau itu masyarakat ya itu yang menjadi inspirasi. Berarti intinya mentalnya harus kuat nih kak sebagai wartawan spesial konflik. Pertama itu mental utama itu. Kalau mentalnya masih ragu agak susah juga ya. Berarti karena kita nggak tahu nyawanya cuma satu, tapi bagaimana kita menjadi menjaga nyawa itu susah. Nah, kalau ke daerah konflik, kalau untuk wartawan ini kan biasanya berdua ya, reporter sama kameramen, ya kan? Jadi kalau biasanya kita kalau berangkat itu bersegi sama kameramen, karena nyawa reporter, nyawa kameramen, kita tuh saling jaga. Jadi kalau misalnya kita kameramen ngambil gambar, nanti saya bisa jaga kameramen ini yang sepertinya, karena kan ketika kamera ini kan ke kamera aja kan? Iya benar. Kamera. Nah, jadi nggak ada yang jagain. Nah, udah gitu seorang reporter dari COVID terus banyak informasi, jadi dia tahu gimana informasinya. Nah, ketika kita ikut atau ikutin sama aparat keamanan, kita juga jaga-jaga, bukan berarti kita sama aparat kita aman gitu, karena makanya nggak tahu juga dihadang di tengah jalan, nggak bilang apa. Nah, tapi biasanya kita ini kalau misalnya saya kan ikutin sama TNI, saya berani itu di barisan yang ya kan, karena kan kita baru depan, kita nomor depan. Tapi kalau sama polisi saya tahu belakang. Nah, tapi kalau bisa sama ini sama pemerintah, saya di belakang. Karena apa? Dia di depan pasti dia pakai jaga-jaga juga. Jadi kita di belakangnya. Nah, kenapa? Karena kalau wartawan di depan, kerja di depan. Kalau misalnya mati, kalau di depan. Karena kan mereka sudah punya kontaknya sendiri. Jadi kalau modern konflik itu memang istrinya, nalurinya, terus begitu pilih kita juga mesti main. Nah, kalau kita banyak ikutan konflik, kita akan merasa sendiri nanti. Iya. Kak Desi, ceritain dong kakak pernah tugas di mana aja, gitu. Tugasnya kalau Gaza udah 3 kali. Gaza 3 kali. 10, 2012, kemarin 2020. Kemudian Afghanistan, Myanmar, mana lagi ada Republik Myanmar, Mesir, Filipina, terus ya Filipina pembebasan sandera kemarin itu di Filipina itu sampai 4 bulan itu pembebasan sandera, karena begitu lepas ada lagi di sandera. Oh berulang kali. Ya 3 kali.
Nah, kenapa Google ini kirimkan orang ke daerah Timur Tengah? Karena ternyata di negara-negara yang itu ada keterlibatan warga negara Indonesia. Iya, iya. Di situ, nah saya penulis di situ, kemudian ada yang dianggap dihilangkan kita dia Al-Qaeda waktu itu, ada ISIS juga, kemudian di Filipina ada 10 dari Indonesia di Sandra, terus kapal berangkat 12, kemudian ada itu keluar ada lagi yang di Sandra lagi, kemudian yang sekarang itu masih ada 4 orang nelayan Indonesia yang di Sandra, karena kemarin 1 orang dari Indonesia di Sandra itu udah 8 bulan itu masih kena tembak dalam kontak tembak dengan polisi atau tentara Filipina. Jadi sebenarnya ada beberapa lingkungan konflik di berbagai negara. Walaupun saya seorang wartawan, tapi saya tetap menjaga komunikasi dengan para pemberontak, dengan Abu Sayyaf, Al-Qaeda. Artinya kenapa? Jadi mereka kalau ada apa suka ngasih informasi, kasih gambar, dan kalau saya suka dengan mereka, walaupun mereka tidak bisa bergabung sekaligus karena mereka tidak jadi tergantung sinyalnya. Iya. Jadi kalau begitu juga dengan waktu di Aceh dulu dengan beberapa Aceh Merdeka itu komunikasi sampai sekarang dengan Aceh juga mereka lagi ya tapi kan kemudian KRI masih berkomunikasi sama orang-orang OTM kalau mereka ketika tinggal di Papua itu juga masih berkomunikasi sama orang-orang yang masih komunikasi bahwa ya namanya wartawan itu kan dia bekerja kan dari A sampai Z. Iya benar, harus ada koneksinya. Kalau orang kan kita ada saya masih sama Pak Menteri, saya sama ini kita teman-teman masih berkomunikasi sama saya. Bahkan saking banyak berteman sama saya sampai mau dilamar. Hah? Seriusan Kak? Serius? Oh, berarti di antara daerah-daerah konflik yang lain itu tuh Abu Sayyaf yang paling mengena di hati kakak ya, apa gimana? Enggak, itu kan karena orang Indonesia kan di sana, jadi sebenarnya itu nggak sengaja, trik aja awalnya. Oh, trik. Waktu ketemu sama Abu Sayyaf dari Abu Sayyaf itu kan ada sekitar 4 jam nunggu karena kapal ada patroli, jadi mereka susah untuk kapal itu ke Sulu itu. Nah terus kita cerita, saya bergerak pilih tiket, mereka nggak kasih kamera, juga ditanya, ayo jurnalis, oh saya bukan, saya cuma asisten, aku sebagai wartawan. Nah terus kemudian udah gitu digambar terus akhirnya gimana caranya bisa ngambil gambar? Udah dong, lihat deh tuh, halo pribadi, orang-orang dengan senjata. Dan saya diisi, saya dari Indonesia, saya single, saya lagi mau cari calon suami mujahid. Terus dari mana kamera tegak semua, nggak pada diri ya. Terus ada nggak di sini? Dan maka saya tertarik di seorang istri mujahid. Karena ini kan kepentingan membela Islam. Terus kemudian mereka udah mulai senyum-senyum itu nih, senyum-senyum. Terus akhirnya nawar-nawar. Boleh nggak saya atur gambar senjata? Sebenarnya nggak boleh. Enggak, orangnya enggak, mukanya enggak kok. Hanya tangannya, senjatanya aja. Terus kamu ngomong sama komandan. Udah, oke. Hanya 3 ya, 3 senjata aja. Terus pakai ini belum, ini kan beda, ini belum, ini beda, ini belum. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya udah gitu. Gambarnya mana dari belakang, bapaknya enggak, jadi nawar-nawar. Dan dapat gambar itu. Dapatlah gambar, terus dari itu saya ngambil gambar, oke, enough ya, udah pokoknya dapat gambar ya, agak kalau kan dibilangin, komandan dia tanya, ayo single, ya, saya single berarti kepancing dong Kak? Iya, dibilang gitu, terus dia bilang, iya komandan, kamu dari mana? Dari Jakarta. Jakarta jauh ya, oh iya Indonesia, tapi dari Indonesia Jakarta. Terus dia bilang, kamu Aris, terus izin kita gitu. Terus kan, of course kamu, katanya single. Terus dia cerita, saya punya 2 istri. Istri pertama, dia anak perempuan, 2. Istri kedua, dia punya anak. Jadi kita sebagai suami
nikahin dia pengen ada keturunan. Nah, terus dia bilang ini udah tuh bapak-bapaknya komandannya, terus namanya keren Alfa. Terus dia bilang itu kan bilang itu, oh ya gini menurut kamu gimana, boleh nggak saya kawin? Oh ya itu terserah, kan yang pengen siapa. Terus tapi dia bilang gini, alam di Waduh, kepancing beneran loh Kak. itu nggak utang loh. Masya Allah. Iya, terus udah gitu gitu akhirnya cari alasan kita sedang permen ayo sih ini lagi permen udah akhirnya ngobrol-ngobrol di sini ke Indonesia sebentar mau kesana ke belakang udah gitu Padahal kabur. kabur Iya kan. akhirnya dia deketin lagi nanti kita jadi kita artinya bahwa bukan kayak memancing diri untuk ini enggak, tapi pastikan ketika kita ada permasalahan kita ada di situ tidak bisa ngambil gambar, artinya kita mesti pegang cari planning nih kayak A, B, B, C, D, E, F, kalau harus bisa dapetin gambar, dapetin cerita itu. So, intinya sih ke situ. Okay. Tapi Kak aku kan kalau aku mau nanya nih, kan Kakak wartawan perempuan kan, pasti banyak tantangannya, apalagi ya terutama dari keluarga kan. Tapi setelah Kakak menikah, itu gimana tuh Kak respon suami Kakak? Belum nikah. Oh belum nikah. Oh, saya pikir ini Tapi kan. sebenarnya yang paling banyak khawatir itu adalah orang tua. Iya orang tua pasti. Masih ada ayah saya, dia selalu kalau mau berangkat atau begitu nyampe di lokasi itu harus syaratnya harus telepon keluarga. Kalau ataupun walaupun di luar negeri juga gitu, kalau kirim SMS baik kan, alhamdulillah udah nyampe selamat di sini, doain ya di kampung gitu. Karena kalau dulu masih pakai Skype juga, jadi paling nggak ya bikin orang tua tenang itu ya paling nggak pengen tahu anaknya selamat. Kabar-kabaran ya. Tapi kalau waktu di awal-awal di tentang COVID tuh aku kayak takut banget. Sampai gimana sampai orang pada yasinan kan. Tapi begitu udah dia bilang gini, kalau ada konflik kok nggak diberangkatin sama kantornya, kok nggak berangkat? Kan itu udah kompetisi sudah berangkat pergi. Oh malah ditanyain ya? Iya, terus katanya. Tapi kakak kan konflik nih, perang kayak gitu-gitu kan, ada nggak sih salah satu peristiwa yang sangat-sangat apa ya, bisa apa sih, sangat membahayakan diri kakak gitu loh, sampai mungkin bisa nauzubillah meninggal kayak gitu, ada nggak kira-kira peristiwa kayak gitu? Sebenarnya aku dari pertama kali tentang COVID itu beberapa kali memang kayak gitu ya, out gitu. Contohnya ketika itu sama Kapolri, tiba-tiba kaki saya itu nyenggol ada tali, ternyata itu bom jatuh pisah, beliau tanam pisah. Terus tiba-tiba ketika jalan itu sudah dilalui, saya jalan di depan, pakai baju mobil mau makan petasan, dan kita di depan orang udah siaga. Tapi sebenarnya ketika mau kejadian itu kayak gini, waktu mau kena bom tanam itu, dari kaki saya sebenarnya udah nyentuh udah hampir nyentuh sedikit lagi. Tiba-tiba kayak di kuping itu ada yang manggil dia sih, saya jatuh ke belakang. Jadi aparat yang di belakang saya maju, terus saya bilang berhenti katanya. Kenapa ini ada nih ada bom? Jadi saya begitu udah gemeteran kan? Iya makanya. Terus waktu misalnya kayak waktu kontak tembak di Trinidadi, saya dari Milan mau janjian sama di Jaya ngambil kaset, nanti orang ini ngambil lagi di Banda Aceh. Nah orang nggak boleh lewat dari Milan karena itu ada kontak tembak di Trinidadi. Jadi saya jalan terus. Nah begitu jalan, orang-orang mobil-mobil yang pada parkir kalau nggak bisa berani jalan, ikut di belakang. Nah udah sampai dekat Trinidadi itu tiba-tiba rasanya aduh kok kecil ya, berhenti berhenti berarti atau mobil di belakang maju langsung ke belakang. Jadi sebenarnya kayaknya sampai sekarang alhamdulillah tuh banyak pengelompokan ya daerah-daerah konflik. Atau kemarin kayak di Gaza juga saya lagi di daerah perbatasan itu nggak lama begitu saya tinggalin tempat sama Israel. Jadi memang nggak tahu ya satu sama dia ada aja begitu. Ada aja takdir Allah. Saudara tertentu kan kita assalamualaikum ya semuanya. Walaupun pakai bismillah ya udah apapun yang terjadi udah serah pilih. Jadi kalau
mati semua, mati lah siapa yang mati. Iya benar. Karena belum siap juga kan. Tapi kalau misalnya kalau itu dijadikan masalah, dijadikan hambatan, tidak dapat melakukan COVID kita. Enggak. Berarti bisa dibilang kakak nggak nyesel nih ya masuk terjun ke dunia perang konflik kayak gitu-gitu. Oh, saya malah beruntung. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan dengan COVID atau liputan perang. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kemarin orang-orang bilang Papua juga nggak bisa, Papua nggak akan sanggup. Tapi alhamdulillah sudah membuktikan. Mungkin bisa dihitung di Indonesia ini berapa sih lapor konflik yang udah ke beberapa daerah di tengah daerah konflik tengah malam-malam mungkin bisa juga bisa dihitung sama jari ya reporter. Kalau fotografer ada ahli atau juga ada zamannya Mbak Ari di PWI ada. Jadi kalau dibilang perempuan mampu demam nggak sanggup bisa mengapai juga intinya banyak perempuan bisa untuk daerah-daerah yang tidak mampu untuk membuat daerahnya khususnya daerahnya laki-laki kan. Benar. Berarti di Metro selain kakak yang kakak sebagai perempuan ya yang ikut wawancarain ngeliput tentang perang gitu, ada lagi nggak kak selain kakak? Apa ya? Apa? Mungkin 3-2 orang di atas 10 orang laki-laki kayaknya. yang terus-terusan kayaknya belum ya. Oh, ada beberapa seperti kayak Paris tuh karena kemarin ini kan tapi dia masih media lah ya, masih media. Karena di sini tuh ya ada beberapa, cuma dia nggak terlalu fokus dia terus investigasi. Karena dia kan dia mana-mana dari macam-macam. Kakak untuk kedepannya ini mau ngeliput tentang konflik lagi atau enggak kak? Atau udahan? Oh masih. Untuk orang liputan, soalnya karena kita ingin kalau orang liputan kalau wisata, wartawan bisnis segala macam bidang ekonomi segala macam semua bisa. Semua masuk gitu, bisa mencoba misalnya dengan dalam konflik kan bisa. Nah, jadi ada juga sih rasa dan ya ada rasa bangga juga sih kok perempuan bisa itu. Ada kemarin tuh alhamdulillah dapat pada jasa sarjana rencana karya dari presiden untuk meliputan konflik. Iya, keren banget. Aku sampai speechless begitu ngeliatnya loh kak, maksudnya perempuan kan terus ngeliput tentang perang konflik gitu, ada peluru di mana-mana, bom granat, aduh kayaknya wow banget, kakak berani banget untuk masuk ke dunia itu beneran ya. Berarti untuk tahun depan gitu kira-kira enggak lah kak. enggak. Berarti kira-kira yang deket-deket sini lagi kakak mau ngeliput daerah mana kak? Ada nggak? Sekarang belum ada karena masih masa pandemi ya. Kalau pandemi ini kan kita ada dibatasi. Udah gitu juga kayaknya sampai akhir tahun belum ada tanda-tanda. Belum ada. Sejak bulan terakhir saya bulan Maret itu nggak ada lagi yang liputan keluar. Sampai begini batasi ya. Kemarin kita demo ya. Iya bener kak demo. Pas demo ya kemarin demo saya ingin ngerjain pelarian ke Jakarta para pidana yang pulang dari lapas. Berarti kakak benar-benar ini ya sangat-sangat bersyukur ya masuk ke dunia konflik kayak gini. Kak aku mau ini dong, kakak kasih quotes dong buat anak-anak Indonesia, anak-anak saat sekolah, apa ya based on pengalaman kakak gitu kan. Ini anak sekolahnya SD, SMA, kuliah atau apa? Semuanya dari SD sampai kuliah, bahkan yang umur 20 tahunan ke atas udah kerja. Jadi sebenarnya gitu. Kalau kita ini hidup ini pasti penuh ada masalah atau ada hambatan. Iya benar. Jadi jangan jadikan kita masalah itu atau hambatan itu kita berhenti, tapi menjadi pemicu tantangan bisa melewatinya.
sama ketika saya dengan pasangan dengan konflik karena perempuan sering aja kalau sama nanti kita mau dibutuhkan nanti kami begini yang penting sama tentara jadi sama program atau berontak nanti kamu nggak bisa gitu tapi susah oh enggak anaknya saya laki-laki jadi jangan anggap bahwa itu berarti hidup kita di sini jadi tetap menjadikan itu tantangan kita bisa lebih dan tunjukkan juga bahwa apa yang dibilang orang nggak mampu kita mampu. Nah, kalau kita orang lain bisa melakukannya, kita bisa, itu hal yang biasa. Tapi kalau orang lain tidak bisa melakukannya, tapi kita bisa melakukannya, itu yang luar biasa. Jadi bagaimana kita tidak sama dengan orang lain, tetapi kita bikin sesuatu yang lebih dari orang lain. Tapi ini sisi positifnya ya, jangan dipikirin negatif-negatif. Iya. Ya udah, jadi segitu aja sih yang mau aku tanyain ke kakak. Makasih banget ya kak udah mau gabung ke satu sekolah, mau diwawancarin sama satu sekolah. Gimana nih perasaan kakak diwawancarin satu sekolah? Maaf ya kak kalau kemarin dihubungin satu sekolah, saya sempat tanya satu sekolah itu apa ya? Jadi kita dijelasin, jadi boleh. Jangan kan satu sekolah. Sebenarnya satu orang itu kan ilmu atau pengalaman kan belum mati. Iya benar. Tapi saya paling senang itu kalau saya bisa berbagi, bukan mengajari ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, biar orang lain juga mendapatkan pengalaman ataupun informasi tersebut. Itu paling senang. Makanya beberapa teman-teman di sekolah tuh ngajar di ini apa soal liputan. Ya ini ngajar tentang bencana dong, jadi soal konflik, jadi soal ini, investigasi, ini soal reporting. Oh boleh. Juga dengan semangat sih, tapi kalau itu dengan semangat. Kenapa? Ya kayaknya ada kebanggaan ya. Terima kasih mudah-mudahan bisa berbagi. Iya. Mudah-mudahan ada yang tertarik dari wartawan atau Amin. Ya atau misalnya di dalam bencana, lainnya kan ada beberapa dasar juga atau pengalaman yang bisa berbagi. Karena gini, kalau kita itu kementerian juga kawan itu ada kan kita belajar ini kan ada ya bisa ada tapi kalau kita di lapangan itu tidak ada jadi pengalaman kita itu yang kita jadikan misalnya gini saya ini biasa kita wartawan di Indonesia tapi ketika saya susun nih kalau kita kontaknya kalau ini tapi ini nggak bisa semua ini terangkan ketika saya misalnya liputan ke daerah konflik di Jepang atau di Afghanistan di daerah Indonesia yang Al-Qaeda, ISIS, atau Myanmar atau Indonesia di Sandra karena setiap daerah, setiap tempat itu pasti berbeda-beda tempatnya untuk mendapatkan dukungan. Sopan santunnya beda-beda ya kak. Iya, terus satu lagi kalau menjadi wartawan yang paling kalau sekarang ini kan sudah enak ya mau apa-apa itu sudah ada tinggal Google. Jadi kalau kita sebagai seorang wartawan jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencari informasi. Misalnya Indra misalnya ditugasin mau meliput daerah bencana, nggak usah konflik ya, daerah bencana itu Merapi di Jakarta. Kalau sebagai wartawan terus Indra bukannya langsung datang ke sana terus di sana ambil itu ya tapi kalau di sana di Jakarta pasti ada bahasa-bahasa dulu dong tapi di kepala tuh udah ternyata gitu berarti ini terus kali terus di Jogja ini ada namanya ini jadi ketika nanti buat berita ternyata kita tersebut itu di kepala itu udah ilmunya udah ada bahannya iya nah terus lagi jangan pernah membohongi fakta ataupun berita jadi fakta berita itu adalah berdasarkan fakta dan peristiwa dan itu murni bukan berita bohong bukan berita nggak usah jauh-jauh kalau itu kan banjir kita harus dalam sana kita cerita bahwa ini sebenarnya lokasi banjir di dalam ketinggian air misalnya 1,5 meter tapi gambarnya Fitra itu misalnya sebetis iya telusur iya tapi 2 meter gitu kan nah bohong. Jadi orang nanya, ini sebenarnya banjirnya berapa sih gitu? Karena kan kalau TV itu kan orang gambar bicara, kalau foto itu kan foto yang bicara. Jadi kalau misalnya itu kan cara ngambilnya bisa macam-macam, mau karet, atau
orang dan gedung tinggi kan, bukan harus langsung itu 2 meter kan ketemu. Iya, nggak bisa liput dong. 2 meter nggak gitu juga, kan bisa mau kalian jadi atau bisa dari orang dari itu dari perkantoran dari mana-mana bisa kalau juga itu tinggi itu ketika ada sampai di atas tadi kalau dari 2 meter ini panjang lagi ngomongnya kan. Enggak kok Kak. Enggak. Tapi itu panjang ngomongnya itu sih, jadi jangan pernah mau jadi wartawan mau jadi siapa juga sampai siapa pun jangan pernah belajar dan jangan apa ya, kalau kita tuh kadang-kadang kan orang suka pikir nggak suka, tapi saya sebenarnya pikir kenapa dari sudut pikir yang pertama dan itu dari saya langsung cuti, berarti bisa jadi begini, jadi akan dengan itu sudah sesuatu yang positif, tidak akan kita kayak gitu. Iya kakak keren banget sih, maksudnya aku gak nyangka aja sih ada seorang perempuan, apalagi Indonesia kan, yang maksudnya belum begitu terlalu up gitu kan di dunia internasional, terus jadi wartawan untuk konflik gitu kan, hebat banget sebenarnya. Ya udah, segitu aja, makasih ya kakak udah mau diwawancarain sama satu sekolah sama aku, makasih banget udah ngeluangin waktu. Ya. Makasih juga udah berbagi pengalaman kita. Iya sama-sama juga kak. Ya udah. Jangan bosan ya. Iya. Enggak. Kakak diundang lagi sama satu sekolah mau kan? Boleh. Alhamdulillah. Ya udah gitu aja. Ya udah. Aku jadi bingung. Speechless nih aku ngebayangin kakak kerjanya gimana, beneran deh, ya Allah, masya Allah. Ya udah. Tapi asik loh kalau jalannya asik. Dan itu nyambung kayak pengen lagi. Iya sih ya kak, kalau daerah kampung kan begitu kita kumpul mau saya jualan di daerah kampung ya udah, makasih kakak udah mau meluangin waktunya buat kita. Ya, dadah kakak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jadi teman-teman satu sekolah, tadi barusan kita udah wawancarain Kak Desi. Siapa sih Kak Desi itu? Dia adalah wartawan perang dari Metro TV. Keren banget kan, gimana dia pengalamannya meliput daerah-daerah konflik, bencana, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman sekalian, tadi yang udah dibilang sama Kak Desi, jangan pernah menyerah. Sampai di sini dulu ya, jangan lupa tonton IG Live di satu sekolah yang berikutnya. Dadah semua, assalamualaikum. Teman satu sekolah, tadi kita udah selesai kan IG Live bareng Kak Desinya, Kak Desi Fitriani. Dia, aku sampai speechless loh karena ngeliat ngebayangin bagaimana dia ngeliput di tempat-tempat yang konflik, banyak bencana kayak gitu kan, banyak apa ya, kayak sesuatu yang bikin kita out gitu dari kehidupan, jadi kayak wow, keren sih. Intinya teman-teman, benar kata Kak Desi tadi, kita tuh nggak boleh berhenti untuk terus belajar. Jadi wawancara anak negeri satu sekolahnya selesai sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Jangan lupa tonton video-video tema-tema yang selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Pesan moral siapa takut? S. Setiap jiwa memiliki panggilan jiwanya dalam hidupnya. I. Ingin memberikan kebaikan untuk diri, orang banyak, bangsa, dan negara. A. Ambisi diisi dengan aksi yang berkreasi, bukan sensasi. P. Pribadi berkarakter, dibentuk oleh waktu, kerja cerdas, tidak mengkhianati hasil. A. Arah dan tujuan harus ditetapkan sebelum dilakukan. T. Tekad bekerja di medan konflik, mohon doa sang Khalid. Perang batin harus menang sebelum laga tandang. A. Ancaman fisik, mental, hingga kematian menghantui setiap langkah. K. Kabar berita harus didapat walau nyawa taruhannya. U. Untuk masyarakat dunia yang harus tahu kejadian dan kebenarannya. T. Tanggung jawab untuk selalu memberikan kebaikan untuk sesama. Jadi sekian pesan moral dari episode wawancara negeri satu sekolah kali ini, yaitu siapa takut.
Jangan lupa untuk tetap menonton wawancara anak negeri di episode selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan ingat pesan ibu untuk selalu pakai masker. Sampai jumpa.